Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Kristus. Ada sukacita hari ini? Haleluya, masih terasa Imleknya ya. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. 新年快乐. Ada sukacita yang baru? Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan persatukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala bash. Hura barata kala barata kala barata kala barata kala bashakala bu. Shekela la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bashe. Oh Yesus, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, haleluya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Kami puji, kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan.
Engkau menyertai kami Tuhan sampai saat ini. Itu karena Engkau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Aba, inilah setiap kami Tuhan. Datang Tuhan ke tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan setiap kami yang Engkau undang, Engkau akan berkati kami Tuhan. Baik kesehatan kami, pelayanan kami, bisnis usaha pekerjaan kami percaya keberhasilan itu menjadi milik setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan pada saat ini. Bahkan Tuhan setiap teman-teman kami Tuhan yang akan melakukan ibadah online Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan akan melingkupi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Karena kami percaya Engkau selalu hadir Tuhan di dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Persiapkan hati kami untuk menyembah Engkau ya Bapa. Berikan kami kefokusan, kehausan, kerinduan, dan kesungguhan hati Tuhan untuk berjumpa pribadi bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Aba untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau layak Tuhan Yesus, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo sama-sama kita menyembah Dia. Shakalalala barata kala barata kala barata kala barata kala uralalala barata kala barata kala barata kala basya. Ya Tuhan, Kau layak Tuhan menerima penyembahan kami. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu yang baru. Perbarui Tuhan hati kami Tuhan. Shikilalalala barata kala barata kala barata kala Shakalalala barata kala barata kala barata kala barata kala basya. Uralalala barata kala basyikila barata kala bu. Ushakala barata kala barata kala barata kala ya. Haleluya.
dilepas pribadi Tuhan. Berjumpa dengan Engkau Tuhan. Lebih baik Tuhan, 1 hari Tuhan di perantara-Mu Tuhan, daripada 1000 hari Tuhan di tempat yang lain Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan, kita sama-sama nyanyikan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan terbaik, katakan haleluya. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan sukacita yang penuh bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami bisa menyembah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan menari bersorak untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Bilang sama kanan dan kiri, Engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Yes, haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, ku batu keselamatanku.
biasa. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, baik dalam kesehatan kami, keluarga kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami. Inilah setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang akan kembalikan Tuhan persepuluhannya, persembahan khusus, bahkan ucapan syukur, buah sulung. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang menabur. Biarlah Engkau berkati 100 kali lipat. Biarlah setiap kami akan menabur, Engkau memberikan sukacita yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, kasih setiamu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kebaikan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu
Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya. Di dalam kehadiran Tuhan bisa mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Ku Tuhan. puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji. Ku puji, ku sembah Yesus. Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hirata kararabasi kiralabasi kurialabasya kararabasi kiralabasya. Himasekina notatarabasi kiralabasya karalabasi kiralabasya. Hiralabasya kararabayaral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 abay
Jesus, 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 Jesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan sukacita yang besar, sukacita yang penuh turun dari surga buat kami. Bapa dalam surga, sebentar kami akan menerima berkat-Mu melalui roti kehidupan, firman Tuhan yang akan disampaikan. Urapi kami semua. Biarlah kami dengan bantuan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, kami boleh melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah dari bibir mulut hamba ada kuasa perkataan ilahi, hanya memperkatakan isi hati Tuhan saja. Sehingga bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu yang membutuhkan jawaban, pulang akan membawa jawaban. Dan bagi mereka yang membutuhkan berkat, pulang mereka akan membawa berkat ilahi. Bapa dalam surga, terjadilah seturut kehendak-Mu. Beracaralah di ibadah ini sepenuhnya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah Abah, kami siap di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sinien Kwaile. Ya, kalau dulu saya taunya kongsi facai gitu ya. Terus dilanjutkan angpau nalai gitu ya.
Tapi karena pandemi kongsi facai, angpau bolai gitu ya, bolai nggak datang gitu ya karena pandemi. Dan hari ini juga hampir seluruh dunia gitu ya, hampir seluruh dunia merayakan Valentine gitu, hari kasih sayang. Makanya cocok banget nih, kita semua pakai merah-merah, sarung mic-nya juga merah, bayangin aja gitu ya. Itu luar biasa. Jadi ada hari yang spesial di hari ini, tapi bagi anak Tuhan, hari spesial itu bukan hanya setahun sekali. Bagi anak Tuhan, hari spesial itu setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Berarti hari ini adalah hari spesial dan bahkan hari-hari berikutnya adalah spesial karena Tuhan Yesus selalu spesial di hati kita. Amin. Oke, kita akan masuk dalam khotbah yang dituntun Tuhan dan rupanya pasangan ya. Waduh. Hari kasih sayang berbicara tentang orang yang berpasangan, ternyata firman Tuhan juga berpasangan dengan firman Tuhan yang disampaikan minggu yang lalu gitu ya. Di saat hari kasih sayang ini, saya percaya bahwa kasih Kristus itu selalu ada buat kita. Khususnya buat anak-anak kita, buat kita, dan bahkan buat pasangan kita. Yang sudah menikah, atau yang mungkin masih mempersiapkan diri untuk menikah. Tetapi hari kasih sayang ini membutuhkan kasih yang tulus. Hari kasih sayang ini membicarakan kasih yang murni. Kalau kasih yang tidak murni, buat apa merayakan hari Valentine? Berarti itu kasih yang berpura-pura, cinta yang berpura-pura. Tadi VOP, Voice of Pentecost, berbicara tentang kesucian hati, kemurnian hati. Itu berbicara tentang antara Yesus dengan kita dan kita dengan sesama. Tetapi bagaimana dengan hari kasih sayang yang dirayakan setiap setahun sekali antara manusia dengan manusia, gitu ya. Nah, itu sudah kita pelajari dari khotbah-khotbah sebelumnya. Cuma sekarang saya mau lebih bahas cinta kita antara kita dengan Yesus. Kalau manusia saja menginginkan cinta yang murni, manusia saja menginginkan kasih yang murni, apalagi Kristus Yesus. Saya percaya untuk membuktikan cinta kita kepada Yesus bukan hanya berbicara tentang cinta yang murni, tetapi iman yang murni. Makanya tema khotbah kita hari ini adalah iman yang murni. Kita akan bahas dari satu cerita yang menurut saya cukup fenomenal dan bisa menimbulkan pemikiran negatif. Terkesan bahwa kisah dalam Alkitab yang tertulis di Injil Matius itu terkesannya kurang sopan. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus itu menghibur, Roh Kudus itu membangun. Jadi tidak ada kata-kata Alkitab yang dikatakan kasar, cuma tergantung kita menyampaikan. Kadang kalau kita, dulu saya pertama kali ke Batam kalau dengar pergi kau gitu ya, dengar kata-kata kau gitu kayaknya kok kasar ya. Biasa saya kalau di Jakarta kamu gitu ya, kamu saya. Tapi saya pikir-pikir kembali, kadang-kadang kita juga berdoa dengan Tuhan Yesus, juga berkata-kata dengan engkau gitu. Engkaulah Tuhan kami, engkaulah benteng kami, engkaulah perisai kami. Bukan kamulah gitu ya. Jadi di situ saya banyak belajar, tergantung daripada bagaimana kita berintonansi dengan kata-kata tersebut. Ada permainan intonansi kata. Ya. Pergi kau, kelihatannya kasar, tapi kalau pergi kau, belum tentu kasar. Dengan perkataan yang sama, tapi intonansi yang berbeda, itu akan merubah arti. Nah, kita akan belajar dari kisah pada hari ini. Kita buka Matius 15 ayat 21. 21 dan 22, dua ayat pertama kita akan belajar dulu. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat berikutnya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat
menderita. Jadi kalau kita baca di kisah-kisah sebelumnya, Tuhan Yesus berdebat dengan orang Farisi dan ahli Taurat gara-gara murid-muridnya makan nggak cuci tangan. Gara-gara masalah kecil. Ya. Lalu mereka mulai berbicara tentang adat istiadat. Dan untuk menghindari perdebatan yang berkepanjangan, Tuhan Yesus menghindar dari Galilea, pergi ke daerah Tirus dan Sidon, yaitu wilayah non-Yahudi. Makanya di situ ada wanita Kanaan. Wanita Kanaan adalah wanita yang menyembah berhala. Orang-orang Kanaan ini tidak pernah menyembah Allah Israel, tapi menyembah berhala. Gitu ya. Tapi luar biasanya, dalam kisah ini, justru orang yang menyembah berhala minta tolongnya kepada Yesus. Orang yang tidak menyembah Allah Israel, dia minta tolongnya kepada Yesus. Ini yang menarik. Dan perhatikan di sini kenapa dia minta tolong kepada Yesus. Karena anaknya kerasukan setan. Ada 3 hal orang akan mencari Tuhan. Pertama, masalah keuangan. Kedua, masalah keluarga. Ketiga, masalah kesehatan. Ketika orang-orang ini mempunyai 3 masalah, salah satu dari 3 masalah ini, maka mereka akan mencari Tuhan. Benar gak? Benar apa benar? Benar ya? Dulu saya cari Tuhan karena masalah keluarga. Jadi saya kira mungkin ada masalah-masalah. Saya tidak punya masalah kesehatan, saya tidak punya masalah uang pada saat itu. Tapi saya cari Tuhan karena masalah keluarga. Saya percaya banyak daripada orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Yesus, mencari Yesus karena 3 masalah ini. Kalau orang yang tidak punya masalah ini, saya percaya mau diberitakan Injil pun susah sekali untuk mengenal Yesus. Makanya Yesus itu dikenal sebagai pembuat mujizat, bukan pembawa keselamatan. Itu yang banyak dilihat dari orang luar. Puji Tuhan, nanti saya di schedule untuk mengajar KOM 100 secara online di Jakarta. Saya membawakan materi yang namanya keselamatan. Itu materi menurut saya yang paling susah untuk dibawakan. Saya dapat dua kepercayaan, kemurahan Tuhan, saya boleh ngajar. Ya, itu gabungan antara Jakarta, Pontianak, dan Batam. Ya, kita akan arahkan Batam juga ikut online. Dan saya dapat 2 materi yang harus saya bawakan tentang keselamatan dan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi saya dipercayakan untuk membawakan materi itu. Nah, kembali lagi ke topik ini. Di sini dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Yahudi, orang Yahudi pada saat itu menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Tetapi orang Kanaan ini, orang yang menyembah berhala ini, justru dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Dia tahu bahwa akan ada keturunan dari Daud yang disebut sebagai Mesias. Dan dia percaya. Makanya dia katakan, kasihanilah aku. Dia menyembah Raja Yahudi, Mesias yang dianggap Raja Yahudi, padahal dia sendiri bukan orang Yahudi. Artinya, kalau kita semua mempunyai saudara, mungkin masih belum mengenal Yesus. Tapi ketika dia banyak mendengar Yesus, ketika banyak melihat karakter kita, tingkah laku kita, perubahan yang terjadi dalam diri kita, tiba-tiba dia bilang gini, Pak, Bu, tolong bawa saya ketemu Yesus. Saya mau berdoa sama Tuhan Yesus, minta tolong buat masalah saya. Jangan dilarang. Biarkan saja dia datang kepada Yesus. Kita bawa dia kepada Yesus. Sekalipun mungkin ya, di dalam rumahnya banyak sekali dewa A, dewa B, dewa C, dewa D. Gak ada masalah. Kalau dia percaya, biarkanlah iman itu tumbuh dengan sendirinya. Seperti wanita Kanaan ini. Dan bahkan kalau kita lihat selama ini banyak orang Kristen yang merasa berkat. Yang merasa berkat itu adalah berbentuk kesehatan. Berkat itu berbentuk kemakmuran. Berkat itu berbentuk kemewahan. Berkat itu berbentuk kebahagiaan.
saya harus tambahkan sedikit. Berkat itu juga ada di dalam sakit penyakit. Berkat itu juga ada ketika kita mengalami pergumulan. Berkat itu juga ada ketika kita tertindas. Berkat itu juga ada ketika kita tidak punya uang. Kok begitu, Pak? Nanti saya jelaskan. Dalam kisah ini kita banyak belajar nanti. Makanya jangan hanya melihat berkat ketika kita diberkati dengan akal budi kita. Sebatas pengetahuan kita, oh kita banyak uang nih, berarti kita diberkati. Oh kita banyak kangtau nih, berarti kita diberkati. Akhirnya jadi apa? Akhirnya kita dengan Tuhan Yesus jadi seperti transaksi. Kamu berkati saya berkati gereja. Jadi ada transaksi, saya berterima kasih karena kamu kasih sesuatu sama saya. Seperti orang bisnis, ada sesuatu yang kamu berikan, saya bisa berikan kepada kamu. Tapi Tuhan mau kita belajar dari berkat yang ada di dalam kesusahan. Sekalipun kita merasa bahwa kita ditinggal, sekalipun kita merasa dompet kita kosong, sekalipun kita merasa kok badan saya sakit-sakit, kita tetap harus menyembah Yesus, Allah yang hidup. Itu berkat sesungguhnya. Makanya dikatakan di sini adalah iman yang murni. Jangan iman yang bertransaksi. Kamu berikan apa, saya berikan apa. Ada beberapa orang yang ketika diberkati, termasuk saya, ya, dulu saya diberkati begitu luar biasa waktu pertama kali kenal Yesus. Lalu saya bilang sama Tuhan, saya pernah kesaksian di sini, Tuhan, jangan panggil saya jadi hamba Tuhan. Panggil saya jadi donatur gereja saja. Gereja butuh dana berapa, saya tinggal kasih aja. Jadi terkesannya transaksi dengan Yesus gitu. Tuhan kasih saya berkat banyak, saya berkati gereja. Ada transaksi, jadi kayak orang bisnis. Hubungan kita dengan Tuhan sebagai orang bisnis, orang berdagang. Nah Tuhan gak mau tuh kayak begitu. Tuhan mau kita memiliki iman yang murni. Kita akan belajar dari kisah ini. Jadi wanita Kanaan ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan dia minta tolong. Lanjut di ayat selanjutnya dikatakan begini. Perhatikan di sini ya. Saya akan bagi dua gambaran biar kalian mengerti. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Terkadang pada saat kita bergumul, ada masalah, kita berdoa sama Tuhan. Terkadang Yesus tidak menjawab doa kita. Tapi perhatikan di sini, bukan tidak menjawab, tapi belum menjawab. Nanti akan saya jelaskan lagi. Ya, jadi kita harus bersabar. Khotbah 2 minggu yang lalu, kita harus bersabar sampai Tuhan Yesus jawab. Jangan kita yang perintah Tuhan gitu untuk ngejawab. Kita ini ciptaan. Masa kita perintah si pencipta untuk menjawab? Apakah kita punya hak untuk menjawab apa yang kita minta? Sedang kita ciptaan. Tapi karena kasih Tuhan, dia pasti menjawab. Bukan tidak menjawab, tapi belum menjawab. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Perhatikan kata-kata ini. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bandingkan dengan intonasi perkataan seperti ini. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ada 2 arti dalam satu kalimat. Kalimat yang satu memohon. Kalimat yang satu mengusir. Benar gak? Benar ya? Tergantung daripada kita menggunakan intonasi kata dalam satu kalimat. Jadi intonasi kata itu penting, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara sama orang, sama atasan kita, sesama pelayan, sesama anggota keluarga, intonasi katanya penting. Misalnya kita bilang, Mam, tolong bikinin kopi dong. Bentar. Kan kita marah apa enggak gitu. Tapi ngomong, sebentar sayang. Sebelum kopi datang di sini udah ada kopinya. Ya, jadi intonasi kata tuh penting. Nggak tahu sama nggak tahu kan beda ya. Kata-katanya sama nggak tahu gitu. Nah ini dipakai untuk menyerang Alkitab. Terkesannya bahwa murid-murid Yesus itu kasar sekali, tidak mengenal kasih dan mengusir
orang yang sudah memohon, meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya enggak. Prediksi-prediksi ini salah, pembelajaran ini salah. Saya akan buktikan ini salah. Perhatikan di sini ya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lanjut ayat berikutnya. Dikatakan begini. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lanjut. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kalau memang murid-muridnya mengusir perempuan ini, Yesus tidak akan menjawab bahwa destiny dia, prioritas job dia adalah untuk menyelamatkan domba-domba di Israel. Tapi dia menjawab bahwa tugasku adalah untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang di Israel. Berartinya ada jawaban yang disampaikan ketika murid-muridnya meminta tolong kepada gurunya yaitu Yesus untuk segera menyembuhkan anaknya. Kenapa? Karena kalau nggak disembuhkan, Yesus nggak bertindak, perempuan itu terus berteriak-teriak. Ngerti ya? Jadi murid-muridnya itu memohon kepada Yesus untuk melakukan sesuatu supaya perempuan ini jangan berteriak-teriak. Sehingga akhirnya pergi. Tapi bukan diusir terus tanpa, karena mengganggu, bukan. Diminta pergi, sebelumnya Tuhan Yesus tolong dulu supaya jangan berteriak-teriak. Bayangkan ya, kita di mall. Ya. Kita di mall misalnya. Kita di mall nih. Terus kita bagi-bagi ampau. Contoh, gitu ya. Kita bagi-bagi ampau. Ternyata kita udah siapin nih, ada 50 ampau. Kita bagi-bagi nih sama orang-orang di depan. Ketika kita bagi 50 ampaunya habis. Nah terus yang sisanya gimana? Kan protes ya. Pak saya belum gitu kan ya. Nah terus kita jalan nih di mall. Teriak-teriak nggak ngikutin kita. Pak ampaunya pak kami belum pak. Teriak-teriak nggak dia? Nah kalau teriak-teriak, terus tiba-tiba ada saudara-saudara kita ngikut. Pasti bilangnya gimana? Suruhlah mereka pergi gitu kan. Kan ada dua konteks. Suruhlah mereka pergi gitu. Karena mereka berteriak-teriak. Atau suruhlah mereka pergi. Supaya mereka tidak berteriak-teriak. Kan gitu. Siapin uangnya kasih lagi. Makanya gereja tidak pernah mengajarkan baksos tanpa berkoordinasi dengan orang setempat. Karena pernah terjadi baksos disiapkan paketnya misalkan 100 paket, ternyata yang datang 200 orang. Itu akhirnya jadi masalah di baksos itu. Jadi rusuh. Ya. Makanya lebih baik gereja berkoordinasi dengan orang setempat, dengan wilayah setempat, ketua RT setempat untuk mendata. Gitu. Ya ini kejadiannya seperti kisahnya kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi sebagai murid Yesus, ketika kita melihat orang yang perlu dibantu, kita harus minta tolong kepada Yesus untuk membantu orang ini. Tapi jangan kita jadi Yesus. Jangan kita lebih besar daripada Yesus. Yesus yang lebih besar bukan kita. Adalah salah kalau kita menggantikan posisi Yesus dengan berbagai macam alasan gitu loh. Oh saya sudah bersumpah, saya sudah berjanji, saya harus bantu dia, saya harus menjalankan kasih. Nah ini hati-hati. Gitu loh. Kasih itu siapa? Yesus. Kasih itu bukan kita. Kita diberikan kasih. Tapi kasih itu, pribadi kasih itu adalah Yesus. Jadi kita harus menggantikan kasih itu dengan Yesus. Yesus yang adalah kasih. Bukan kita. Kita membagikan kasih. Tapi kasih itu sendiri adalah Yesus. Gitu. Ya. Tapi perhatikan di sini. Ya. Yesus izinkan ini terjadi untuk menguji iman daripada si perempuan ini. Dia kan bilang dia percaya nih bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi seberapa percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Kan pertama kata-kata dia bilang, Tuhan, anak Daud, tolonglah aku. Nah Tuhan mau uji. Seberapa iman kamu murni, seberapa iman kamu benar-benar percaya bahwa aku adalah Mesias yang diutus. Makanya dia katakan, tugasku adalah untuk domba-domba yang hilang di Israel. Dia nggak langsung sembuhkan. Tuhan melakukan pengujian iman. Tuhan tidak mencobai ya, dengar kata-kata saya. Pencobaan itu datangnya dari si jahat. Pencobaan adalah untuk buat kita binasa, buat kita jatuh.
Itu pencobaan. Ujian itu dari Tuhan. Tujuannya apa? Supaya naik kelas. Ngerti ya? Kalau pencobaan, supaya kita kalau bisa tinggal kelas. Tapi kalau ujian, supaya kita naik kelas. Beda. Ujian dari Tuhan, pencobaan dari iblis. Ujian iman ini terjadi juga di zaman Abraham dengan Ishak waktu disuruh persembahkan anak. Ujian ini juga terjadi ketika Yakub bergulat dengan satu orang. Ya, menang dan akhirnya diganti nama jadi Israel. Ujian ini juga berlaku ketika Yusuf ada dalam penjara. Ya, ujian ini juga berlaku ketika Daud si kecil melawan Goliat raksasa. Jadi ada ujian-ujian supaya bisa tahu iman kita murni atau tidak murni. Taunya dari mana? Perhatikan di sini. Ketika Tuhan Yesus tidak menjawabnya dan kemudian menjawabnya bahwa tugas dia adalah untuk orang Israel saja. Perempuan ini dikatakan mendekat dan menyembah. Ya, bukan menjauh. Bukan menolak, tapi semakin dekat, mendekat dan menyembah. Saya mau kasih tahu, siapapun kita yang ada di sini yang mengalami masalah, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tapi belajarlah seperti wanita kanan ini, mendekat dan menyembah Dia. Ya. Wanita ini gigih. Dia berserah tetapi tidak menyerah. Dia berserah, dia minta tolong. Dia memohon pengharapan dari Tuhan Yesus untuk menolong dia. Dia punya pengharapan yang pasti. Tapi dia tidak menyerah. Jadi beda ya, berserah dengan menyerah, apalagi terserah. Itu lagi beda lagi. Ya, ada menyerah, ada berserah, ada terserah. Itu beda. Ya, dari terserah timbullah lagu Suka-sukamu Tuhan, gitu ya. Itu gara-gara terserah. Tapi kalau berserah, itu bukan berarti menyerah. Tuhan menjanjikan kita untuk keluar sebagai pemenang. Jadi jangan pernah menyerah, tapi kita harus berserah. Amin. Seperti wanita kanan ini. Jadi kita harus gigih, berserah, tanpa menyerah. Itu yang pertama. Yang kedua lanjut, lihat selanjutnya dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Wow. Ya, tadi intonasi kata dari murid-muridnya bisa dikatakan murid-muridnya kasar ya. Nah, sekarang dari gurunya gitu ya. Dari gurunya dengan perkataan ini seakan-akan terkesan gitu ya. Kok mengatakan si perempuan itu kok anjing gitu ya. Sepertinya kan begitu ya. Nah, saya pelajari kata-kata ini dari bahasa aslinya, saya pelajari, saya pengen tahu. Jadi akhirnya puji Tuhan, Roh Kudus ajarkan saya. Sekarang saya mau tanya. Oh, di sini belum pernah ada yang ke Israel ya, cuma saya ya. Oke, nanti cari ya di Google ya. Bangsa Israel tidak pernah memelihara anjing. Hanya pasukan Israel yang punya pasukan anjing dengan tujuan tertentu. Untuk mencari bom, mencari mayat, ya, mayat yang meninggal, yang terhilang, yang tertanam, tanah longsor atau gimana, dan narkoba. Tapi secara adat, secara Talmud Yahudi, bangsa Israel dinajiskan untuk memelihara anjing. Karena anjing melambangkan sesuatu yang tidak tahir, unclean. Makanya sampai sekarang kalau kita lihat tetangga sebelah, nggak ada yang merah anjing. Benar ya? Karena mereka dalam hukum Taurat. Harus mengerti, kenapa tidak melihara anjing. Tapi kita puji Tuhan, kita hidup dalam perjanjian baru. Ya, mau merah anjing kayak, merah kucing kayak, merah monyet kayak, terserah deh. Suka-suka kalian. Merah burung beo juga boleh, ajarin tuh Mazmur. Ya, jadi setiap masuk Mazmur 91 tuh beo. Bagus juga itu. Ya, kita nggak ada pantangan. Karena kasih Kristus. Tetapi anjing ini adalah simbol. Bukan mengatakan anjing ketika kita katakan sebagai
sebagai kata-kata kasar, bukan. Sama seperti cerdiklah seperti ular. Terus kita bilang, "Wih, selamat ya kamu juara 1, memang kamu ular." Gitu ya. Kan dia bisa marah, kok sudah dikatakan ular? Kan cerdik seperti ular gitu. Kan? Atau ketika kita dikatakan seperti domba gitu. Kita kan bukan domba. Gitu. Tapi kita punya sifat-sifat seperti domba. Ya. Nah, sifat-sifat seperti anjing ini apa? Suka menggonggong. Ya kan? Buas. Coba anjing nggak dikasih makan. Pernah terjadi pembunuhan kan? Berapa anjing di Batam Center ditinggal sama majikannya, begitu majikannya masuk, majikannya mati? Ya, anjing itu buas. Ya, makanya Daud dalam Mazmurnya, ya, dia menjelaskan bahwa anjing ini melambangkan musuh-musuh daripada bangsa Israel. Ya, orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang-orang yang unclean, tidak tahir, menyembah berhala. Jadi ini adalah kata-kata simbol, bukan kata-kata sesungguhnya. Seperti Yesus mengatakan, "Hai engkau ular beludak." Gitu. Ya, ular beludak itu lambang ular yang ganas, yang kalau matok sekali mati. Itu adanya di padang gurun, itu ular beludak. Ya, jadi itu simbol-simbol. Makanya tidak jarang kita lihat di Amsal, perkataan-perkataan hikmat Salomo diwakili oleh binatang. "Hai pemalas, belajarlah kepada semut." Kan bukan berarti orang yang rajin cari duit kita panggil, "Hai kamu semut, sini." Gitu kan, nggak gitu. Ya. Tapi justru itu adalah simbol-simbol gitu. Seperti cicak yang dapat ditangkap dengan tangan, tapi selalu ada di istana-istana raja kan gitu. Itu simbol-simbol. Ya. Nah, jadi tidak ada perkataan kasar dari Tuhan Yesus, tapi ini sebenarnya adalah perkataan-perkataan simbolik gitu ya terhadap wanita Kanaan yang menyembah berhala. Padahal kalau saya sebagai manusia, jujur saya sebagai manusia biasa, ketika dikatakan anjing, marah nggak? Marah lah. Pasti marah. Ada yang nggak marah sini katain anjing? Katakan gini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Terus kita bilang, puji Tuhan. Nggak ada ya. Pasti kita langsung pikirannya negatif. Ini orang yang dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam kesedihan, dalam tanda kutip sensi. Bukan senang sana senang sini, sensitif. Ya kan orang kalau sedih sensitif, kita ngomong sedikit ngomong sedikit gitu kan. Coba deh kalau pelayanan orang yang akar pahit. Coba deh ngomong sedikit aja. Waduh. Kita ngomong satu kata dibalas 1000 kata. Jam konseling bisa satu hari nggak beres-beres itu. Ya. Itu orang yang sakit hati. Tapi perhatikan jawaban daripada si perempuan ini. Ayat selanjutnya. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Wow. Ya. Di dalam kesedihannya, di dalam keputusasaannya, dia hanya berharap kepada Yesus. Dia punya satu karakter yang luar biasa, yaitu apa? Kerendahan hati. Kalau orang yang tidak punya kerendahan hati, pasti tersinggung dia. Jangankan Tuhan Yesus yang ngomong, gembala yang ngomong aja tersinggung nggak datang ibadah. Ya kan? Terkadang begitu, kenapa? Karena nggak ada kerendahan hati. Ketika saya masuk di rayon, banyak pembantaian terjadi, saya hanya berdiam diri. Bisa-bisa saja wanita itu ketika dikatakan anjing, dia tersinggung, lalu dia tidak jadi meminta tolong kepada Tuhan. Tetapi dia jawab dengan kerendahan hati, "Benar Tuhan, namun anjing itu." Dia seakan-akan saya ini benar anjing gitu. Tapi bukan maksud itu. Karena dia tahu arti daripada Tuhan Yesus mengatakan anjing itu adalah untuk orang-orang yang unclean, yang tidak tahir. Jadi dia tidak berpikiran negatif sedikit pun kepada Tuhan Yesus. Salah satu gembala sidang kita katakan di tahun ini, tahun integritas, jangan pernah punya pikiran negatif. Kalau pikiran kita negatif, akan terjadi hal yang negatif. Jadi harus berpikiran positif. Walaupun pemimpin kita terkadang keras, terkadang menegur kita, terkadang menasihati kita, percayalah semua itu adalah kebaikan yang Tuhan izinkan. Makanya saya bilang, dalam masalah pasti ada berkat. Kalau enggak anaknya sakit, enggak mungkin dia ketemu Tuhan Yesus.
Gak mungkin nih, ini orang tua yang luar biasa nih. Anaknya sakit, dia berusaha walaupun dia dihina, walaupun dia harus menyembah, walaupun dia harus nangis, walaupun dia harus meratap. Dia cari Tuhan untuk tolong anaknya. Bukan orang tua yang menyerah, ini orang tua yang tidak menyerah. Bukan hanya gigih, tapi punya kerendahan hati. Dia tidak menyerah dan berserah kepada Tuhan. Dia berusaha terus, dia ketok pintunya Tuhan, sampai Tuhan jawab, sampai Tuhan buka. Tapi dia berserah sama Tuhan. Bahkan ketika dia merasa, kalau menurut saya ini dalam konteks percakapan ini seakan-akan dihina gitu ya. Dihina atau dinomor duakan. Karena nomor satu adalah, tujuan utamanya adalah domba-domba yang hilang dari Israel. Tapi dia bilang apa? Benar Tuhan. Dia gak ngelawan Tuhan, dia gak berdebat. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh. Wow. Kerendahan hatinya luar biasa. Coba bos disuruh. Coba ngomong gini depan bos. Bos pasti bilang apa? Belagu amat lu. Gue minta tolong aja. Lu masih hina gue. Gak usah. Gue juga bisa kan gitu. Kenapa? Sombong. Sombong. Merasa dirinya kuat. Merasa dirinya hebat. Tapi wanita ini beda. Saya gak mampu Tuhan. Saya minta tolong sama engkau. Walaupun saya cuma makan remah-remah. Tapi remah-remah ini kan berasal dari Tuhan. Roti. Dia berbicara roti yang diberikan kepada anak-anak. Roti ini lambang kehidupan loh. Roti. Luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 5b bilang begini. 1 Petrus 5 ayat 5. Coba katakan. Lihat deh. 1 Petrus 5 ayat 5. Tapi B ya. Yang B ya. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Salah satu perkataan di Bukit Berbahagia, dikatakan begini. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka adalah empunya kerajaan sorga. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Itu tidak akan memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Tapi kalau mau memperoleh belas kasihan sama Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Lanjut, kita lihat Matius 15 ayat 28. Dikatakan begini. Tuhan menginginkan iman yang murni. Terkadang Tuhan izinkan pengujian terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika si wanita Kanaan ini sudah teruji, dia mempunyai kegigihan, dia berserah tapi tidak menyerah. Bahkan dia mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia tidak berdebat. Dia tidak melawan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dia hanya mengikuti kehendak Tuhan, malah memohon belas kasihan Tuhan. Akhirnya, hasil akhirnya adalah, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita lakukan kepada manusia, mungkin manusia bisa lupa. Tapi kalau yang kita lakukan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Kegigihan kita dan bahkan kerendahan hati kita akan menjawab semua pergumulan kita. Ada berkat dalam setiap masalah. Jangan bilang masalah itu bukan berkat. Masalah itu berkat. Tergantung daripada bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita meresponinya. Kalau kita salah merespon, maka tujuan iblis adalah membuat kita jatuh. Makanya jangan biarkan kita tetap jatuh. Bangkit. Jangan menyerah. Berserah kepada Tuhan. Punya kerendahan hati. Maka percayalah, berkat Tuhan akan ada buat kita. Amin. Satu ayat penutup. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Pemusik saya undang maju ke depan. 1 Petrus 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana.
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Saya percaya kita semua mau peroleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus datang. Oleh sebab itu, pastikan kita memiliki iman yang murni. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Saya undang bangkit berdiri untuk menyanyikan satu lagu sebagai pernyataan iman kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita ulang dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi, jangan pernah menyerah. Yes, Lord. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Masing-masing tundukkan diri, tundukkan kepala, masing-masing berdoa sama Tuhan. Mungkin kita sama dengan wanita Kanaan yang sedang mengalami pergumulan. Mungkin kita sebagai orang tua mempunyai masalah dengan anak kita yang perlu disembuhkan, yang perlu diperbaharui. Maka Tuhan mau berbicara. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Tapi berserahlah kepada Tuhan. Miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Minta sama Tuhan. Sehingga anak-anak kita boleh mengalami kesembuhan. Baik secara rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang memiliki masalah keluarga, Tuhan mau katakan, sama seperti wanita ini yang datang menyembah Tuhan, mencari Tuhan tanpa suami,
Maka Tuhan mau sampaikan, pemulihan keluarga akan terjadi ketika engkau tidak pernah menyerah, engkau tidak pernah menjauh, tetapi mendekat dan menyembah. Maka mujizat pemulihan keluarga akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat di tempat ini yang punya masalah keuangan, Tuhan juga mau berkata, sama seperti wanita ini yang sudah kehilangan arah. Dia sudah mencoba membawa anaknya ke tabib-tabib, mungkin ke Baal-Baal, dan menghabiskan banyak uang, tetapi anaknya tidak sembuh. Sampai akhirnya dia jatuh miskin. Dan dia hanya punya pengharapan satu, hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan, hai kamu yang memiliki masalah keuangan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Maka percayalah, sakit penyakit dalam keuanganmu disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hirata karada basikuriala baharata karada basikirala basyakarada basikirala. Apapun masalahnya, percayalah, itu akan menjadi berkat buat kita, karena ada Yesus yang bersama kita. Katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak buat firman-Mu. Kami boleh belajar lebih lagi tentang iman yang murni. Kami tahu bahwa Engkau menginginkan kami semua untuk memperoleh pujian, kehormatan, dan kemuliaan pada saat Engkau datang. Oleh sebab itu, Engkau ingin menjadikan kami memiliki iman yang murni. Bapa, berikan kami pengertian, pemahaman, hikmat lebih lagi melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga pada saat kami mengalami pergumulan, kami tahu bagaimana cara meresponinya dalam kebenaran. Sehingga kutuk akan jadi berkat, kegagalan akan jadi keberhasilan, dan bahkan kekalahan akan jadi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Berkati anak-anak-Mu lebih lagi, sehingga mereka menjadi 5 gadis bijak menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat kesehatan yang sempurna, berkat jiwa yang kuat, berkat roh yang menyala-nyala, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kesembuhan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.